Asal-usul Sumenep. Sumenep adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2093,45 km persegi dan populasi 1.041.915 jiwa. Ibu kotanya adalah kota Sumenep. Asal-usul nama dan berdirinya Kabupaten Sumenep. Sumenep adalah nama salah satu kabupaten di ujung paling timur Pulau Madura, yang konon katanya merupakan kadipaten berpengaruh atas lahirnya Kerajaan Majapahit dahulu. Berdirinya kabupaten ini tak luput dari peran tokoh zaman kerajaan yang bijaksana dan pintar yakni Arya Wiraraja. Asal-usul nama Sumenep. Nama Songenep sendiri dalam arti etimologinya merupakan bahasa Kawi, Jawa kuno yang jika diterjemahkan mempunyai makna sebagai berikut. 1. Kata Sung mempunyai arti sebuah relung, cekungan, lembah, dan 2. Kata Enep yang berarti endapan yang tenang. Maka jika diartikan lebih dalam lagi Songenep, Songenep dalam bahasa Madura mempunyai arti lembah, cekungan yang tenang. Penyebutan kata Songenep sendiri sebenarnya sudah populer sejak Kerajaan Singosari sudah berkuasa atas tanah Jawa, Madura dan sekitarnya. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab Pararaton tentang penyebutan daerah Sumenep pada saat Sang Prabu Kertanegara mendinohaken dalam arti menyingkirkan Arya Wiraraja, penasehat kerajaan dalam bidang politik dan pemerintahan, ke wilayah Sumenep, Madura Timur pada tahun 1926 m. Hanata Wongira, Babatangira Buyuting Nangka, Aran Banyak Wait, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, arupa Tan Kandel Denira, dinohaksen, Kinun Adipati Ring Sungenep, Anger ing Madura Wetan. Yang artinya, adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di Nangka, bernama Banyak Wait, diberi sebutan Arya Wiraraja. Rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep. Bertempat tinggal di Madura Timur. Petik 2. Sebutan kata Sumenep sampai saat ini masih terdapat perbedaan dalam memaknainya. Di kalangan kelompok terpelajar dan tinggal di sekitar pusat Kabupaten Sumenep, umumnya menyebut dengan kata Sumenep. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan, menyebutnya dengan kata Songenep. Mengingat sumber Pararaton adalah sumber tertua yang mencantumkan kata Songenep, makin menguatkan dugaan bahwa kata Songenep dikenal atau lahir lebih awal daripada sebutan Sumenep. Bukti-bukti yang mendukung antara lain. 1. Sebutan Songenep lebih banyak dipakai atau dikenal oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Sumenep. 2. Pengarang buku sejarah dari Madura Raden Werdi Sastro menggunakan istilah Songenep pada babat Songenep. 3. Penyebutan nama Sumenep yang muncul kemudian kurang populer di masyarakat pedesaan Sumenep, karena sebagian besar dari penduduk Kabupaten Sumenep tinggal di desa. Perubahan dari Songenep menjadi Sumenep terjadi pada masa penjajahan Belanda. Permulaan abad ke-18, 1705. Belanda sudah memulai peran dalam menentukan politik kekuasaan pemerintahan di Madura termasuk Sumenep. Pada awal abad ke-18 Belanda mengubah sebutan Songenep menjadi Sumenep, terbukti dengan adanya terbitan Belanda pada masa itu telah menggunakan sebutan nama Sumenep. Perubahan tersebut didasari oleh beberapa hal, antara lain. 1. Menurut tata bahasa, hal ini dilakukan oleh Belanda untuk penyesuaian atau kemudahan dalam pengucapan agar lebih sesuai dengan aksen Belanda. Bagi mereka lebih mudah mengucapkan Sumenep daripada melafalkan Songenep. 2. Untuk menanamkan pengaruhnya,
pihak Belanda merasa perlu mengadakan perubahan. Nama Songenep menjadi Sumenep. Sebagai komparasi, nama kata Jayakarta diubah menjadi Batavia. Nama Sumenep menjadi baku di kalangan pemerintahan. Karena setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama kabupaten ini disebut dengan nama Kabupaten Sumenep. Arti kata Songenep. Setelah menelaah sebutan Sonegenep dari arti katanya, etimologi, beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat Sumenep mengenai artian kata Songenep. 1. Songenep berasal dari kata-kata mosongenep. Moso dalam bahasa Madura berarti lawan atau musuh, ngenep berarti bermalam. Jadi, Songenep berarti lawan atau musuh menginap atau bermalam. Cerita mengenai asal-usul nama Songenep berdasarkan versi ini sangat populer di lingkungan masyarakat Sumenep. Cerita atau pendapat ini dihubungkan dengan suatu peristiwa bersejarah di Sumenep tahun 1750, yaitu saat diserangnya dan didudukinya Keraton Sumenep oleh Kelesap yang berhasil menaklukkan Sumenep dan selama setengah bulan tinggal di Keraton Sumenep. Karena peristiwa tersebut, maka dinamakan Mosongenep yang artinya musuh bermalam. Cerita ini tentunya tidak benar, sebab kitab Pararaton yang ditulis tahun-tahun 1475 sampai tahun 1485 sudah menuliskan nama Songenep. Ini berarti nama Songenep sudah lahir sebelum Kelesap menyerang Sumenep. Cerita atau pendapat ini dihubungkan dengan suatu peristiwa bersejarah di Sumenep tahun 1750. Yaitu saat diserangnya dan didudukinya Keraton Sumenep oleh Kelesap yang berhasil menaklukkan Sumenep dan selama setengah bulan tinggal di Keraton Sumenep. Karena peristiwa tersebut, maka dinamakan Mosongenep yang artinya musuh bermalam. Meski demikian, pengertian Mosongenep dinilai tidak benar. Sebab kitab Pararaton yang ditulis tahun-tahun 1475 sampai tahun 1485 sudah menuliskan nama Songenep. Ini berarti nama Songenep sudah lahir sebelum Kelesap menyerang Sumenep. Kitab itu menyatakan bahwa Songenep berasal dari kata-kata ingsun ngenep, ingsun artinya saya, sedangkan nginep artinya bermalam. Jadi Songenep berarti saya bermalam. Pendapat ini kurang populer di kalangan rakyat dibandingkan dengan versi lainnya. Ada orang yang menghubungkan dengan peristiwa ini dengan kejadian 700 tahun yang lalu, ketika Raden Wijaya mengungsi ke Madura akibat dikejar-kejar Jayakatwang. 2. Songenep berasal dari kata-kata ingsun ngenep. Ingsun artinya saya, sedangkan nginep artinya bermalam. Jadi Songenep berarti saya bermalam. Pendapat ini kurang populer di kalangan rakyat dibandingkan dengan versi lainnya. Ada orang yang menghubungkan dengan peristiwa ini dengan kejadian 700 tahun yang lalu, ketika Raden Wijaya mengungsi ke Madura akibat dikejar-kejar Jayakatwang. 3. Kemudian berkembang di kalangan masyarakat pendapat-pendapat kependekan asal kata Songenep, seperti Songenep berasal dari kata ngasonginep, Songenep berasal dari kata lesonginep, Songenep berasal dari kata napsonginep. Pendapat ini hanya sekedar permainan kata yang tidak didukung dengan peristiwa yang melatar belakanginya. Kadipaten Sumenep. Saat itu Kadipaten Sumenep berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari, dengan penguasanya Raja Kertanegara. Dengan demikian Arya Wiraraja dilantik oleh Raja Kertanegara, sehingga sumber prasasti yang berhubungan dengan Raja Kertanegara dijadikan rujukan bagi penetapan hari jadi kabupaten. Sumber prasasti yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah prasasti antara lain, Prasasti Muamanurung dari Raja Wisen,
Wardana berangkat tahun 1255 M. Prasasti Kranggan, Sengguru, dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1356 M. Prasasti Pakiswetan dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1267 M. Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1269 M. Sedangkan sumber naskah, manuskrip, yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut tokoh Arya Wiraraja, antara lain naskah Nagakertagama karya Rakawi Prapanca pada tahun 1365 M. Naskah Peraraton ditulis ulang tahun 1631 M. Kidung Harsawijaya, Kidung Ranggalawe, Kidung Pamancangan, Kidung Panji Wijay, Akramah, Kidung Sorandaka. Dari sumber sejarah tersebut, maka sumber sejarah Prasasti Sarwadharma yang lengkapnya berangkat tahun tanggal 31 Oktober tahun 1269 Masehi, merupakan sejarah yang sangat signifikan dan jelas menyebutkan bahwa saat itu Raja Kertanegara telah menjadi Raja Singosari yang berdaulat penuh dan berhak mengangkat seorang adipati. Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara di Desa Penampihan lereng barat Gunung Wilis Kediri. Prasasti ini tidak lagi menyebut perkataan Makamanggalya atau di bawah pengawasan. Artinya saat itu Raja Kertanegara telah berkuasa penuh, dan tidak lagi di bawah pengawasan ayahandanya Raja Wisnuwardana telah meninggal tahun 1268 M. Prasasti Sarwadharma berisi penetapan daerah menjadi daerah swatantra, berhak mengurus dirinya sendiri, dan lepas dari pengawasan wilayah Tanibala. Nama wilayah daerah saat itu di Singosari, sehingga daerah swatantra tersebut, yaitu daerah Sanghyang Sarwadharma, tidak lagi diwajibkan membayar bermacam-macam pajak, pungutan dan iuran. Atas dasar fakta sejarah ini maka pelantikan Arya Wiraraja ditetapkan tanggal 31 Oktober tahun 1269 Masehi, dan peristiwa itu dijadikan rujukan yang sangat kuat untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Sumeneb pada tanggal 31 Oktober tahun 1269 Masehi. Yang diperingati pada setiap tahun dengan berbagai macam peristiwa seni budaya, seperti prosesi Arya Wiraraja dan rekan seni budaya hari jadi Kabupaten Sumeneb. Sejarah Sumeneb. Sejarah Sumeneb zaman dahulu diperintah oleh seorang raja. Ada 35 raja yang telah memimpin kerajaan Sumeneb. Mengingat kurangnya informasi, data yang otentik seperti prasasti, pararaton, dan sebagainya mengenai Raja Sumeneb, maka tidak seluruh raja-raja tersebut kami ekspose satu persatu, kecuali hanya raja-raja yang menonjol saja popularitasnya. Zaman pemerintah kerajaan Arya Wiraraja, Arya Wiraja dilantik sebagai Adipati pertama Sumeneb pada tanggal 31 Oktober tahun 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumeneb. Selama dipimpin oleh Arya Wiraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumeneb. Pria yang berasal dari desa Nangka, Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan, kemampuan yang baik. Arya Wiraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat, pengatur strategi, analisanya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraja adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wiraja, mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya, menghancurkan tentara Cina, Tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa. Dalam usia 35 tahun, karir Arya Wiraja cepat menanjak.
Mulai jabatan Demang Kerajaan Singosari kemudian dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari menjadi Adipati Kerajaan Sumenep, kemudian dipromosikan oleh Raden Wijaya menjadi Rakyat Menteri di Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraja meninggalkan Sumenep, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada saudaranya Arya Bangah dan keratonnya pindah dari Batu Putih ke Banasare di wilayah Sumenep juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Danurwendo, yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung. Dan selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Asparati. Diganti pula oleh anaknya bernama Panembahan Joharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama Panembahan Mandaraja, yang mempunyai dua anak bernama Pangeran Bukabu yang kemudian mengganti ayahnya dan pindah ke keratonnya di Bukabu, Kecamatan Ambunten. Selanjutnya diganti oleh adiknya bernama Pangeran Baragung yang kemudian pindah ke Desa Baragung, Kecamatan Guluk-Guluk. Pangeran Joko Tole, Pangeran Sekodiningrat ketiga. Pangeran Joko Tole menjadi Raja Sumenep yang ke-13 selama 45 tahun, tahun 1415 sampai tahun 1460. Joko Tole dan adiknya bernama Joko Wedi lahir dari Raden Ayu Potrekoneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan batin, melalui mimpi, dengan Adipodai, Raja Sumenep ke-12. Karena hasil dari perkawinan batin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan di luar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan di luar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya maka kelahiran bayi Rapotrekoneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangnya. Dan ditemukan oleh Empu Keleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya. Peristiwa kelahiran Joko Tole terulang lagi oleh adiknya yaitu Joko Wedi. Kesaktian Joko Tole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun hanya dari badannya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah maka ia membantu para pekerja pandai besi yang kelelahan dan sakit akibat kepanasan termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa atas kehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya dan kemudian menjadi arang itulah kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih. Cairan putih tersebut untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Dan akhirnya ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat badannya. Akhirnya ia mengabdi di kerajaan Majapahit untuk beberapa lama. Banyak kesuksesan yang ia raih selama mengabdi di kerajaan Majapahit tersebut yang sekaligus menjadi mantu dari Pati Muda Majapahit. Setibanya dari Sumenep ia bersama istrinya bernama Dewi Ratnadi bersua ke keraton yang akhirnya bertemu dengan ibunya Rapotrekoneng dan kemudian dilantik menjadi Raja Sumenep dengan gelar Pangeran Sekodiningrat ketiga. Saat menjadi raja ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali yaitu Dampo Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Joko Tole dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Empo Awang. Dan kemudian kekuasaannya berakhir pada tahun 1460 dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda putra pertama dari Joko Tole, Raden Ayu Tirtonegoro dan Bindara Saud. Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai kepala pemerintahan yang
Ke-30. Menurut hikayat Ratirtonegoro, pada suatu malam bermimpi supaya ratu kawin dengan Bindara Saot. Setelah Bindara Saot dipanggil, diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan dilaksanakan, Bindara Saot menjadi suami ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Terjadi peristiwa tragis pada masa pemerintahan Ratu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro Pati Kerajaan Sumenep waktu mencintai Ratu Tirtonegoro, sehingga sangat membenci Bindara Saot, bahkan merencanakan membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton lalu mengayunkan pedang namun tidak mengenai sasaran dan pedang tertancap dalam ketiang pendopo. Malah sebaliknya Raden Purwonegoro tewas di tangan Manteri Sawunggaling dan Kiai Sanggatarona. Seperti diketahui bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro Raja Sumenep ke-23. Akibatnya keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep dan diwajibkan merubah gelarnya dengan sebutan Kaye Ai serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saot sampai 7 turunan. Sedang golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep dan kembali ke Pamekasan, Sampang atau Bangkalan. Panembahan SOMALA. Bindara Saot dengan istrinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saot itu datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada ratu sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya, Bindara Saot. Saat itu pula keluar wasiat sang ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bindara Saot meninggal maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saot meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762. Sesuai dengan wasiat ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala dengan gelar Panembahan Notokusumoi. Beberapa peristiwa penting pada zaman pemerintahan Somala antara lain menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang sehingga Blambangan dan Panarukan menjadi wilayah kekuasaan Panembahan Notokusumoi. Kemudian beliau membangun Keraton Sumenep yang sekarang berfungsi sebagai pendopo kabupaten. Selanjutnya beliau membangun Masjid Jamik pada tahun 1763, Asta Tinggi, tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya, juga dibangun oleh beliau. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat bernama asli Notonegoro putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumoi. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat mendapat gelar doktor kesusastraan dari pemerintah Inggris karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno di Batu ke dalam bahasa Melayu. Beliau memang menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan sebagainya. Dan juga ilmu pengetahuan dan agama. Di samping itu pandai membuat senjata keris. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat Sumenep. Oleh karena itu ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai sekarang. Masjid Jamik Sumenep, masjid yang bagi masyarakat Madura ini sangat memberikan nilai monumental terhadap kondisi sepanjang zaman ini menghadap ke taman kota, yang berada di sebelah timurnya. Dengan gerbang besar, pintu kayu kuno, yang berdiri kokoh menghadap matahari terbit. Masjid Agung Sumenep,
yang dulu dikenal dengan nama Masjid Jami, terletak di tengah-tengah kota Sumenep. Masjid ini dibangun setelah pembangunan Keraton Sumenep, sebagai inisiatif dari Adipati Sumenep, Pangeran Natakusuma pertama alias Panembahan Somala, tahun 1762 sampai tahun 1811 m. Adipati yang memiliki nama asli Arya Asiruddin Natakusuma ini, sengaja mendirikan masjid yang lebih besar. Setelah sebelumnya dibangun masjid, yang dikenal dengan nama Masjid Laju, oleh Pangeran Anggadipa, Adipati Sumenep, tahun 1626 sampai tahun 1644 m. Dalam perkembangannya, Masjid Laju tidak mampu lagi menampung jemaah yang kian banyak. Setelah keraton selesai pembangunannya, Pangeran Natakusuma pertama memerintahkan arsitek yang juga membangun keraton, Lau Piango, untuk membangun Masjid Jami. Berdasar catatan di buku Sejarah Sumenep, 2003, diketahui Lau Piango adalah cucu dari Lau Kunting yang merupakan satu dari 6 orang China yang mula-mula datang dan menetap di Sumenep. Ia diperkirakan pelarian dari Semarang akibat adanya perang yang disebut Huru-Hara Tionghoa, 1740 m. Masjid Jami dimulai pembangunannya tahun 1198 H, 1779 m, dan selesai pada tahun 1206 H, 1787 m. Terhadap masjid ini Pangeran Natakusuma berwasiat yang ditulis pada tahun 1806 m, bunyinya sebagai berikut. Masjid ini adalah Baitullah, berwasiat Pangeran Natakusuma penguasa di negeri Keraton Sumenep. Sesungguhnya wasiatku kepada orang yang memerintah, selaku penguasa, dan menegakkan kebaikan. Jika terdapat masjid ini sesudahku keadaan aib, maka perbaiki. Karena sesungguhnya masjid ini wakaf, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dijual, dan tidak boleh dirusak.